Gunung Rinjani merupakan destinasi terjauh yang pernah Atta lakukan. Juga salah satu gunung tertinggi yang pernah Atta daki. 3. Mana Rinjaninya? Kalau biasanya Atta cuma mendaki di antara gunung di area Wonosobo saja atau mungkin area Jawa Tengah. Atta sampai di Lombok atau di Bandara Lombok sekitar pukul 7:30 WITA. Setelah itu tak berlama-lama Atta langsung menuju ke Sembalun. Atta dijemput oleh Om Darjo dan kawan-kawan yang telah duluan sampai di sini, dijemput menggunakan mobil Hiace. Welcome to Lombok. Karena kalau menggunakan Avanza atau yang lainnya itu tidak muat karena kita berdelapan dan tentu saja membawa tas yang besar-besar. Setelah lebih dari 3 jam, akhirnya kita sampai di Sembalun. Di sana langsung bikin surat sehat, kemudian cari tempat untuk menginap. Akhirnya Atta menginap di sebuah villa yang sangat nyaman. Harganya 650.000 per villa. Namanya Villa Malika. Jaraknya sekitar 500 meter dari kantor Taman Nasional Gunung Rinjani di Sembalun. Kayaknya Atta nanti malam bakalan tidur nyenyak malam ini. Ya, enak. Biar besok pagi fresh untuk pendakian. Karena rencananya kita akan melakukan pendakian di esok hari, tepatnya tanggal 23 di hari Kamis. Oh iya, bangunan ini memiliki 2 lantai. Sayang pedut ya. Orang ngerti nyong. Di hari berikutnya pukul 7:30 WITA kita berangkat ke villa. Memang molor 30 menit dari kesepakatan kita yang rencana mau berangkat pukul 7. Di sini Atta sengaja duduk di depan supaya bisa melihat indahnya alam Sembalun. Masya Allah, indahnya. Rinjani. Pukul 8:30 Atta dan kawan-kawan sampai di kandang sapi atau bawah nau. Ayo kita mau lagi terus Rinjani gitu. Mendaki Gunung Rinjani. Kita naik mobil bak terbuka yang kita sewa seharga 150.000 dari Sembalun ke sini. Di sini kita tidak melalui pintu rimba ya yang umumnya itu dulu karena jalan memang sudah berbeda dengan dahulu. Saya hai mas, halo gitu. Sekarang sampai di Rinjani. Tadi 21. Masih belum ke 1. Siapa perlu jalan yo. Dinamakan bawah nau atau kandang sapi karena di tempat ini memang banyak peternakan sapi. Bahkan banyak juga kotoran sapi di jalan. Nah, setelah jalan beberapa lama, akhirnya kita sampai juga di pos ojek 2. Dari sini kita ngojek. Katanya sih kalau ngojek itu sekitar 30 menit sampai di pos 2 dengan membayar sekitar 100.000 per orang. Itu kelihatan pos 1-nya. Kita melewati pos 1 tapi kita tidak berhenti. Belum ada, nanti di atas kalau ada. Kita sampai pos 2 dah. Pos 2 ini mana? Yo.
Setelah 30 menit atau setengah jam atas sampai di pos ojek terakhir sebelum pos 2. Tuh pos 2 nya kelihatan. Jadi mana mas? Gimana, capek enggak? Ya enggak lah. Oh tadi nganu sih ngojek. Hati-hati Mas Ata. Ini merupakan pengaman pertama kita karena sepanjang jalur nanti ada banyak sekali pengaman tali seperti ini. Pun ya jalan. Nah kalau di bawah jembatan ini nanti ada mata air, jadi kita bisa mengambil air dari sini sembari menunggu teman kita yang ada di pos 2. Jadi kita bisa beristirahat di pos 2, kemudian salah seorang atau beberapa orang itu ambil air di pos di bawah jembatan. Hanya berjalan beberapa menit saja dari jembatan, sebentar aja kita langsung sampai di pos 2. Tuh, lihat kan untuk pemandangannya di pos 2 indah sekali, semuanya padang savana rumput. Cuman tidak kelihatan sampai sini sapi-sapinya, tapi untuk kotoran sapinya banyak. Kalau di sini fasilitasnya sangat memadai. Untuk fasilitas gazebo-nya bagus, kayak villa aja. Lihat aja sendiri nih fasilitasnya. Halo Mas Ata. Sekarang jam 10 kurang 10 kita sudah sampai di pos 2 Gunung Rinjani via Sembalun. Setelah lama istirahat, kita melanjutkan perjalanan dari pos 2 menuju ke pos 3. Dari pos 3, pos 2 mau menuju ke pos. Jalannya mulai menanjak. Dan di sini lagi kita ketemu dengan Mas Ata. Berarti pos 1 ya, Pak? Mana? Itu. Itu? Ya, Pak. Dah lari-lari. Sepanjang perjalanan dari Bawak Nao sampai pos 2 merupakan sabana yang sangat luas. Jadi tak heran sapi sampai sini. Nyet. Monyet. Nyet. Hei. Kabar? Ini yang bikin kekuatan cinta ini. Kekuatan cinta ini. Tak kira melaku langsung. Saya ke Halo. Ya. Oh. Perjalanan sini Yang sudah mulai pedot gitu. Mana? Di sini udah mulai kabut. Ini longsoran dulu. Kan udah pernah udah pernah gempa di atas di danaunya dulu pol, tapi sekarang udah enggak. Wah, loncat. Atas baru lari. Tapi sudah cepat. Sananya lewat batu. Iya, enggak apa-apa. Untuk cuacanya di sini mulai mendung. Kayaknya sudah mulai gerimis. Dan mungkin akan turun hujan. Iya. Sampai di jembatan terlihat material gunung di bawah. Dan yang tak diharapkan akhirnya datang juga.
Iya. Apa jalan yang tidak Itu diharapkan? pasir. Hujan. Ya, pada saat ini hujan pun turun. Mulai hujan. Di pos 3. Jadi Atta dan kawan-kawan langsung memakai jas hujan yang kita bawa. Oh iya, jangan lupa teman-teman, jas hujan perkara wajib kita bawa untuk pendakian. Sebenarnya jalannya nggak seenak ini. Setelah jembatan itu jalan susah nanjak, namun tak terekam. Duduk. Sampai akhirnya kita di pos 3 ini. Mampir. Di pos 3 mulai agak Ya. enak. Ini merupakan pos 3 Ekstra. ekstra. Pos 3 ekstra. Pemandangannya tanjakan patah hati pun kelihatan. Kita istirahat sejenak di sini di pos 3 ekstra sembari nunggu hujan reda dan kita melepaskan jas hujan atau mantel yang kita pakai. Wate saya ampun saya air. Caci cilik diralah. Itu ya nang sana. Lanjut perjalanan setelah istirahat sejenak karena pos 3 sudah sangat dekat. Tinggal beberapa tanjakan aja. Jalan mulai nanjak sedikit. Buat Atta mah ini bukan tanjakan namanya, tapi nanjak juga deng. Kemudian ada beberapa rintangan sedikit. Melewati batu-batu, ada pengamannya juga. Padahal kalau misalnya tidak dikasih pengaman pun nggak apa-apa. Nah, di atas sana itu adalah pos 3. Kita sampai di namanya apa? Iya, kita sampai di pos 3, namanya pos pada Balong. Oke. Bawalah. Sampai di pos pada Balong, karena memang waktunya sudah siang, kita akhirnya putuskan untuk makan. Makan sama apa dah? Enak-enak. Dapat sosis dari mana? Dikasih? Bapak-bapak yang di belakang itu? Di sini porternya itu baik-baik sekali. Salam. Gak cuma sama Atta, sama teman-teman baik. Jadi kita tadi dikasih sosis. Tuh bapak abang itu. Saya ngasih kan Di atas juga nanti mereka. akan banyak lagi kebaikan para porter. Ini Atta akan mau melanjutkan ke pendakian. Jadi Atta pamitan dulu sama teman-teman yang ada di pos 3 menuju ke pos 4. Sebelum itu berpamitan pada bapak-bapak porter yang baik hati tadi. Iya, pamit teman-teman, untuk porter di sini terkenal baik-baik. Kalau teman-teman mau naik ke Gunung Rinjani, usahakan kalau ada budget lebih baik menggunakan jasa porter. Murah, hanya 250.000 ataupun 750.000 itu selama 3 hari. Jadi untuk langkah kita akan lebih ringan. Namun sayangnya untuk Atta, kali ini pengalaman pertama buat Atta dan Abah itu tidak memakai jasa porter. Tapi insya Allah kalau kesini lagi kita akan pakai jasa porter. Satu posnya 4. Habis ini pos 4. Yuk camping di habis pos 4. Oke, ini Mas Atta sekarang lagi di atas pos 3 sebelum pos 4 di tanjakan. Waktu menunjukkan pukul 2. Masih menunggu teman-teman yang masih di bawah karena kecapean. Pos 4 Cemara Siu. Perjalanan tak begitu lama, sampailah Atta di pos 4. Di sini mulai banyak monyetnya dan Atta mulai berhati-hati. Karena jangan sampai barang kita diambil sama monyet. Kalau sudah diambil itu sangat susah diambil lagi. Karena hujan terpaksa Atta berteduh lagi bareng sama pendaki lain yang juga kehujanan. Masih ditemani sama monyet. Monyetnya hijau. Apa? Yuk. Cari. Terlanjut tahu hujan-hujan dah.
Siap biar cepet sampai camp area. Kita sekarang di pos 4. Apa? Oh, di sungai loh. Ada yang ngecamp di sungai. Enggak, di atas sana. Ngecamp di sungai bahaya. Kalau ngecamp di danau ini lah besok. Danau sambil mancing. Ayo, Pak. Ayo. Setengah 5 atau jam 5 semoga. Amin. Kita bergegas meninggalkan pos 4 dengan harapan kita pukul 5 sore atau sebelum petang sampai di Pelawangan Sembalun. Nyet. Monyet. Nyet. Sesekali berhenti, sesekali pula kita melihat indahnya pemandangan di area Sembalun. Kalau kita bandingkan mungkin Sembalun itu hampir kayak Dieng. Cuman kalau perbukitan di Sembalun itu jarang sekali pohon-pohonnya, malah nggak ada pohon. Cuman uniknya kalau di Sembalun itu tidak ada orang yang menanam kentang atau tanaman yang lainnya untuk berkebun itu. Kita rasain gempa enggak tadi? Apa? Ngerasain gempa enggak? Enggak. Apa? Apa enggak juga? Ngerasain Mas Dimas. Tapi wong sik kadang orang-orang kene pusat gempa ini kan wong cilik sih. Oh iya, tadi ada gempa. Tapi Abah dan Ata nggak ngerasa kalau ada gempa. Hanya Om Kamu Dimas. sariawan, Pota? Kamu sariawan? Kita hampir sampai Pelawangan. Itulah sahabat kita. Itulah adalah nyanyian Mas Ata. Oh iya, kabut mulai turun lagi. Lagi-lagi turun. Perjuangan sampai di Pelawangan. Kinjeng. Gitu. Buat apa? Ini buat bol. Monyet. Iya, kamu monyet deh. Nole apa? Nole. Nole. Malah kurang ajar ya. Nole. Kita panggil. Tak jarang pula Ata berhenti sejenak untuk membersihkan kerikil atau pasir dari dalam sepatu Ata, biar Ata lebih nyaman dan tidak menghambat perjalanan karena sakit atau karena sesuatu yang menjal di kaki Ata. Terlihat pula Om Dimas sedang berjuang mengalahkan ego dan fisiknya. Dan karena lagi sebentar lagi kita sampai di Pelawangan. Dari jauh sudah terdengar keramaian dan warna-warni tenda pun sudah terlihat. Itu tandanya kita sudah hampir di sampai Pelawangan. Enggak, kita istirahat dulu. Enggak di atas. Pelawangan 1. Tanyain dari mana tuh? Anak Sobo gitu. Sawah. Tuh lihat danau. Gitu. Halo bro. Ya bang. Mana danau nih? Danau ini mana? Sana besok.
salam kenal gitu. Enaknya itu Mbak Desi, kalau lihat YouTube-nya Atta, subscribe ya Mbak Desi. Sampai di Pelawangan pukul 5:30 sore. Kita istirahat sejenak sambil menunggu teman-teman yang masih berjuang di bawah. Tahu Bandung enggak? Di sini Atta bertemu dari teman-teman Bandung. Tahu Bandung enggak? Banyak. Bandung mana? Bandung Jawa Barat, dekat Cirebon, dekat Sukabumi, Garut. Di Bandung kira-kira Jawa Barat dekat Ciremai lah. Tangkuban Perahu Satu nih. Tangkuban Perahu dekat Gunung Gede tak? Tahu Gunung Gede? Kali ini Atta bangun jam 1 pagi. Biasalah untuk persiapan sampai ke puncak gunung. Biasanya kan gitu, cuman waktunya aja yang beda. Kalau di Sindoro dulu kita persiapan jam 2 atau jam 3 pagi, nanjaknya jam 4. Kalau di Rinjani kita persiapan jam 1, kemudian nanjaknya jam 1:30. Kalau rencana kita mau bangunnya jam 12, kemudian persiapan dan nanjak mulai jam 1. Tapi seperti biasa ngantuknya nggak bisa mengikuti kita. Gading lagi betul yang ada. Kita berjuang mau ke puncak. Kata Abah, sampai ke puncak Rinjani hampir sama dengan naik puncak ke Semeru, yaitu kita jalan 3 langkah, 2 langkahnya mundur, maksudnya kena pasir. Ini Om Dimas yang senantiasa menemani Atta dari bawah sampai atas, tentu aja sama Mas Aji. Oh iya teman-teman, butuh perjuangan ya untuk naik ke Rinjani, nggak cuma modal nekat aja. Ternyata tak seindah yang dibayangkan perjalanannya guys. Sesekali kita tidur, bukan sekali ding, tapi 3 atau 4 kali, karena tubuh kita butuh istirahat sebentar. Dan puncak tak akan kemana, lihat puncak kayaknya tak kemana. Dengan penuh perjuangan dan dibantu sama Om Ajib dan Om Dimas, Atta melanjutkan perjalanan. Oh iya, sama Om Kelik juga ding, sama Abah juga. Ya sendiri perjalanan Atta, naik 1 langkah pasirnya turun naik turun gitu terus. Perjuangan Mas Atta sampai puncak dan Kinder Joy 11. Nah, sampailah kita di jalur yang tidak berpasir namun berbatu, dan di sini pijakan sudah mulai nyaman, masuknya tanpa merosot karena tidak dipasir lagi. Dan lihatlah, itulah perjalanan dari Atta yang tadi malam. Dari sini puncak sudah kelihatan. Yo, puncak sudah kelihatan yo. Aduh. Jangan mie. Dari sini puncak sudah kelihatan. Ini adalah tanjakan terakhir Atta menuju ke puncak Rinjani. Semangat, Yo, detik-detik sampai puncak. Fighting. Kalian tahu apa yang Atta rasakan? Rasanya Atta tidak percaya kalau puncak udah di depan mata Atta. Melihat perjuangan Atta semalam, rasanya sangat gak percaya, sangat gak percaya. Kayaknya seperti Atta mau turun di tengah atau ketika di letter E atau ya kalau teman-teman naik gunung Rinjani letter E, itu rasanya udah nggak mau naik, mau turun aja. Alhamdulillah. Atta nggak percaya kalau Atta Kita langsung ke Pelang dah. Sampai di puncak Rinjani, Nusa Tenggara Barat, dengan ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut. Nah, kalau di sini kita bisa langsung lihat tuh indahnya segala anak tuh. Tangkat enggak apa-apa. Angkat diangkat. Tuh indahnya segala anak kan. Tuh. Kemudian di bawahnya itu ada Gunung Barujari. Nah, besok pagi rencananya Atta mau ngecamp di bawah.
sambil mancing di Gitu. Segara Anak, kemudian mandi juga di air panas. Sama Heni dapat saran dari Gunung Rinjani. Kapan kita kesini? Gimana pendakian Gunung Rinjaninya? Santai. Santai. Masa? Santai di pantai. Ini adalah perjuangan dan pembawaan bendera Pasma oleh Mas Rizky Hanafi. Kemudian akhirnya teman terakhir yang kita tunggu sampai di puncak juga, Mbak Sabrina. Namanya Mbak Sabrina Nuria Arafah, satu-satunya teman cewek pendakian kita di pendakian kali ini. Alhamdulillah. Aja dibilang Sampai Rinjani juga. Semua rasanya sirna seketika. Hilang semuanya, tinggal kagum di mata. Bodoh. Dari atap NTB Gunung Rinjani, Pasma mengucapkan selamat milad SMA Muhammadiyah yang Alhamdulillah merasakan rasanya kita sampai di puncak Rinjani dan perjalanan semuanya turun. Oke, kita sekarang waktunya turun dari puncak Anjani menuju ke Pelawangan Sembalun. Nanti rencananya kita akan stay sejenak di Pelawangan Sembalun hanya untuk istirahat dan makan sebentar. Kemudian kita langsung akan packing juga, dilanjutkan untuk menuju ke Danau Segara Anak. Kemudian kita akan menginap di Danau Segara Anak untuk 1 malam. Dilanjutkan besok di hari terakhir, di hari Sabtu kita akan turun dari Segara Anak menuju ke Basecamp Torean. Oh iya, kali ini kita lintas jalur ya, kita dari Sembalun kemudian turun ke Torean. Kalau di bookingnya kemarin kita sebenarnya naik Sembalun turun ke Senaru, namun dari Taman Nasional itu menyarankan kita untuk turun lewat Torean. Kalau di Torean nanti perjalanannya agak lama, sekitar 12 jam. Jadi rencananya di hari terakhir Atta mau bangun pagi-pagi, kemudian kalau bisa jam 7 pagi itu sudah start perjalanan dari Segara Anak, biar kita tidak kemalaman di perjalanan hutan Torean. Nanti itu agak angker. Oh iya, bercerita dengan keangkeran Torean, nanti kita akan buat episode sendiri ya, bagaimana Atta melihat ada permen yang lagi gantung sama permen yang lagi lompat-lompat ya. Pantengin aja terus video Atta dari episode per episode. Juga untuk episode selanjutnya yaitu perjalanan dari Sembalun, Pelawangan Sembalun menuju Segara Anak dan turun ke Torean. Kemudian nanti di terakhir ada episode ekstras yaitu perjalanan pulang dan ditambahi dengan bumbu-bumbu yaitu pengalaman Atta di pedalaman hutan Torean. Jangan lupa ya, next series perjalanan dari Segara Anak menuju ke Torean. Sampai jumpa ya. Jangan lupa yang belum subscribe, yang belum bagikan ke teman tolong bagikan dong. Tolongin tuh untuk channel Atta. Makasih udah menonton. Saya Atta Azafran melaporkan dari Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat. Teriring doa. Assalamualaikum. Oh iya, terakhir, semoga teman-teman yang belum pernah ke Rinjani Atta doakan sesegera mungkin untuk dapat menuju ke Gunung Rinjani.
Terima kasih ya. Assalamualaikum.